Halo Ming, welcome to Pod Meeting, podcast harian broadcasting. Oke, kenalin aku Amira yang bakal nemenin kalian selama 30 menit ke depan di acara Pod Meeting. Program yang membahas acara tentang guru-guru di SMK Negeri 2 Cibinong. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, kalian tahu nggak sih kalau misalnya SMK Negeri 2 Cibinong itu berdiri pada tahun 2014, tepatnya tanggal 27 Februari. Masih terhitung baru nggak sih? Nah, sekarang kita udah kedatangan tamu spesial nih dari guru SMK Negeri 2 Cibinong. Yuk kita kenalan. Halo Ibu, apa kabar? Halo. Mungkin Alhamdulillah sehat. Ibu bisa kenalin diri dan sekarang menjabat apa di SMK Negeri 2 Cibinong? Iya. Halo semuanya, saya Dede Rusmawati. Kebetulan dari tahun 2019 saya diangkat menjadi guru di SMK Negeri 2 Cibinong sebagai guru produktif di jurusan perbankan dan keuangan mikro. Tepuk tangan. Terima kasih Ibu udah datang ke sini nyempetin waktunya di sela-sela kesibukan Ibu. Iya. Nah, sekarang kita mau ngobrol seputar siswa aja sih. Boleh. Nah, dari yang saya dengar nih, kan SMK Negeri 2 Cibinong itu awalnya tuh cuman jurusan musik doang kan? Betul. Boleh diceritain nggak awal mulanya gimana? Jadi awal mulanya itu karena Ibu juga baru ya. Ibu juga baru bergabung di sekolah ini itu 2019. Sekolah ini itu menurut cerita katanya berdiri tahun 2014. Dulunya itu 2014 itu jurusannya hanya satu, yaitu jurusan musik aja. Lebih tepatnya seni musik klasik. Iya. Kemudian 3 tahun berjalan, 2017 sekolah ini mengembangkan kompetensi keahliannya dari yang tadinya hanya 1 menjadi 5. Nah, salah satunya adalah kompetensi keahlian broadcasting, kemudian ada juga perbankan, perhotelan, sama animasi. Jadi totalnya sekarang itu kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 2 Cibinong itu ada 5. Ada 5. Betul. Keren banget. Udah bisa ada perubahan ya dari cuma 1 terus jadi ke 5. Iya. Nah, Ibu udah berapa lama mengajar di sini dan kesan awalnya gimana? Kayak ngajar murid-murid SMK Negeri 2 Cibinong. Iya. Kalau di sekolah ini sih berarti tahun ini itu hitungannya Ibu sudah 4 tahun. Karena diangkat di sekolah ini itu menjadi CPNS dari 2019. Kemudian 1 tahun sebagai CPNS, 2020-nya diangkat menjadi PNS. Ya ini adalah jalan keempat ya, jalan ke tahun keempat. Ibu menjadi guru di SMK 2 Cibinong. Mungkin kesan pertamanya adalah wah, Ibu dipercaya oleh negara ya, jatuhnya ya oleh negara untuk mengabdi di sekolah yang terhitung baru. Iya. Karena ya Ibu bisa diangkat di sini pun karena sekolah ini baru, Neng. Iya. Kalau sekolah ini sudah lama, sudah tua, belum tentu sekolah ini akan membuka formasi bagi CPNS guru akuntansi. Oh, iya. Jadi karena sekolah ini di jurusan perbankan itu tadi kita bicara baru ada tahun 2017. Nah, tahun 2019-nya Ibu diangkat CPNS di guru akuntansi yang akan mengajar di perbankan. Kalau CPNS sama PNS itu bedanya apa, Bu? Kalau CPNS masih calon pegawai negeri sipil. Biasanya ketika seseorang mau menjadi CPNS itu kan ikutan seleksi dulu ya. Iya. Ibu itu dulu 2018 ikutan seleksi dulu, Neng. Satu Indonesia itu Ibu mendaftar lewat online ya. Karena kan pada saat zaman Ibu dulu rekrutmen CPNS itu sudah tidak berbasis kertas, sudah tidak paper based, sudah digital. Jadi pendaftaran menggunakan web, kemudian 2018 itu ikutan seleksinya itu Ibu waktu itu karena masih belum zaman corona ya. Jadi seleksinya itu Ibu karena mengambil formasi di pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka Ibu waktu itu seleksinya di Bandung. Di Bandung, iya. Ibu seleksinya di Bandung, kemudian formasi yang Ibu pilih karena formasi SMK 2 Cibinong guru akuntansi itu yang formasi yang dibukanya itu hanya untuk
1 orang, Neng. Jadi 1 orang formasi dengan saingan ibu kurang lebih 400-an. Wow, keren Ya, banget. waktu itu 400. Kemudian belum lagi pertarungan ibu waktu itu dengan guru-guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Oh. Ya, jadi zamannya ibu CPNS dulu itu seleksinya 2 kali. Yang pertama ada seleksi kompetensi dasar dulu. Kalau seleksi kompetensi dasar masuk ke dalam 3 besar, baru terpanggil lagi untuk mengikuti seleksi kompetensi bidang. Nah, karena waktu itu seleksinya 2 kali, ibu pada saat ikutan seleksi yang pertama masuk ke dalam peringkat kedua, jadi terpanggil lagi untuk ikut seleksi yang bidang. Nah, seleksi kompetensi bidang juga ibu waktu itu pelaksanaannya di Bandung, Neng, sama di Bandung. Cuman kalau waktu itu persaingannya sudah bukan dengan 400 lagi, tapi sudah 3 orang memperebutkan 1. Keren banget. Ya, jadi 3 orang memperebutkan 1. Nah, alhamdulillah 1 yang terpilih itu adalah ibu. Wow, keren banget. Dari sekian, dari 400 itu Ya, ibu kurang yang lebih pertama. 400 orang lah. Keren banget. Iya. Mungkin teman-teman nih mau ada yang CPNS juga, itu bisa dari sekarang dipersiapkan dari materi-materinya, dari belajar dari sekarang supaya bisa jadi CPNS. Syukur-syukur jadi PNS. Ibu udah diangkat jadi PNS? Udah. Jadi Alhamdulillah. ya tahapannya itu pasti awal mulanya itu dari CPNS dulu. Nah, kalau pada zamannya ibu dulu syarat agar CPNS bisa diangkat menjadi PNS itu adalah 1 tahun dulu ya, Neng, 1 tahun, di mana di dalam 1 tahun itu kita melewati dulu yang namanya masa prajabatan. Oh, itu kayak gimana? Nah, masa prajabatan itu kayak semacam pendidikan, Neng, pendidikan dan pelatihan. Jadi seluruh CPNS itu dilatih, diberikan materi tentang bela negara, kemudian tentang wawasan kebangsaan, bahkan tentang bagaimana sih menjadi abdi negara yang baik gitu, dan bagaimana memposisikan diri ketika nanti sudah menjadi PNS gitu. Dimana kan ya mau PNS ataupun tidak harus dijauhkan sih dari yang namanya praktek KKN. Tahu KKN kan? Wow, yang ke desa-desa itu? Bukan. Bukan KKN yang ke desa-desa, tapi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya. Jadi kan kalau misalkan dulu pada saat mau diangkat jadi PNS itu syaratnya ikutan prajabatan. Di prajabatan itu ibu selama kurang lebih 1 bulan diberikan materinya itu yang tadi ibu jelaskan, Neng. Di mana seorang abdi negara itu tidak boleh kena korupsi, bagaimana memposisikan diri ketika mau ditempatkan di mana saja, jauh dari keluarga, kemudian jauh dari kampung halaman. Nah itu. Dan ibu pada saat prajabatan diberikan tugas akhir untuk melakukan pengembangan atau inovasi apa yang bisa ibu lakukan untuk sekolah yang nantinya akan ibu bertugas gitu. Ibu kan kebetulan bertugas di sini ya. Nah, pada saat prajabatan ibu diberikan tugasnya inovasi apa yang akan ibu lakukan khususnya untuk jurusan perbankan waktu itu. Oh ya, karena ibunya akuntansi. Betul, karena ibu jurusannya akuntansi. Nah, sebelum ngobrol lebih jauh, ibu teh orang mana sih? Orang Bogor asli atau orang luar Bogor gitu? Iya. Kalau misalkan sampai dengan saat ini sih karena KTP ibu masih belum berubah ya, Neng. Ibu masih belum bisa dikatakan sebagai orang Bogor. Kenapa? Ya karena ibu lahir, ibu besar sampai dengan ibu menikah itu kemarin masih di Ciamis. Oh, Ciamis. Ya, jadi sampai dengan sekarang, juga status warga negara ibu warga negara Indonesia, tapi masih bukan warga Bogor. Ibu masih warga Ciamis. Tapi lahir di Ciamis. Oh, Ciamis asli. Ciamis asli. Nah, selain jadi waka, ibu juga ngajar produktif. Betul. Tepatnya di Mapel apa? Kalau saat ini, tahun ajaran ini, ibu diberikan kepercayaan oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan bapak kepala sekolah itu ibu diberikan jam ngajar untuk mengajar di akuntansi perbankan dan perpajakan. Oh, perpajakan juga. Betul, perpajakan juga. Karena mungkin melihat dari beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan Juli, ibu baru pulang dari magang industri. Di mana, Bu? Di Bandung juga Oh, sama. Bandung. Di Bandung, ibu juga kepanggil
program magang industri, programnya itu program upskilling reskilling Itu dari apa? kementerian. Oh, itu nama program dari kementerian. Ya, nama program dari kementerian, di mana program itu khusus bagi guru-guru produktif yang mau mengembangkan keterampilannya. Nah, selanjutnya kalau boleh tahu nih Bu, Ibu lulusan universitas dari mana? Siapa tahu bisa menginspirasi kita-kita yang kelas 12 ini, kayak udah mau lulus kan? Tadi kan Ibu udah sempat cerita ya, Neng. Ibu lahir, Ibu besar sampai dengan Ibu menikah itu di Ciamis. Ibu pribadi bukan lulusan dari universitas negeri. Ya, Ibu lulusan dari universitas swasta. Kemudian universitasnya juga di Ciamis, di kampung. Ya, kalau dibandingkan dengan di Bogor mah atau Ciamis mah belum ada apa-apanya ya. Gitu. Ibu lulusan dari Universitas Galuh. Ya, tahun 2017. Itu ngambil programnya apa, Bu? Ya, untuk jurusannya Fakultas Pendidikan, kompetensi keahliannya pendidikan akuntansi. Oh, akuntansi. Ya. Tapi keren loh, dari di Ciamis kan kayak nggak terlalu ini kayak Bogor kan, tapi Ibu bisa keluar dari zona itu dan sekarang di sini. Keren. Betul. Banget. Nah, ngomongin jurusan Ibu, antara PB dan BC itu kan pasti banyak perbedaannya kan. Nah, menurut Ibu perbedaan yang paling menonjol itu apa? Perbedaan yang paling menonjol antara jurusan perbankan dan broadcasting itu jelas di alat praktek sebenarnya ya, Mir ya. Kalau di PB, alat perang kita itu hanya sebatas kalkulator, pulpen, penggaris, dan buku besar. Oh, yang itu yang tebal itu ya? Ya, buku yang segede A3 itu, yang tebal itu adalah alat perang kita. Kalau di BC udah kelihatan sendiri, ini alat-alat praktek yang ada di hadapan Ibu aja, bahkan Ibu nggak tahu namanya apa gitu kan ya. Ya udah kelihatan gitu. Dan bisa dibilang kalau jurusan PB itu memang murah meriah, Neng. Murah meriah dalam artian setiap siswa itu pasti mampu untuk membeli yang namanya kalkulator. Karena kan yang penting kalkulatornya itu bisa dipakai untuk menghitung dan layak untuk memunculkan nominal sampai dengan 12 digit. Iya, jadi kan nggak seperti jurusan BC nih. Kalau jurusan BC aja udah dari kameranya, belum dari perangkat, lightingnya, belum dari perangkat, mungkin PC-nya aja berbeda dengan PC yang dipakai oleh jurusan PB. Soalnya kan dipakai ngedit juga, jadi harus standarnya yang agak tinggi. Betul. Nah, kalau misalnya balik lagi ngomongin siswa, peraturan apa sih yang sering dilanggar sama siswa? Ya, kalau kita bicara aturan yang sering dilanggar, banyak ya, Neng ya. Banyak, karena sebenarnya kenapa seseorang dikatakan melanggar itu, ya karena memang ada aturan. Ketika ada aturan ya berarti di situ ada penyimpangan biasanya. Yang sampai dengan saat ini sering dilanggar oleh siswa itu, terutama siswa laki-laki, adalah dalam hal performance, dalam hal penampilan, terutama di bagian rambut. Nah, itu sering banget dilanggar. Dimana kan sekolah ini itu memiliki aturan untuk rambut itu adalah, Mira tahu sendiri berapa? 2-1-1. Betul. Nah, itu aturan untuk rambut, dan kebanyakan para siswa, terutama siswa laki-laki di sekolah ini itu bukan enggan ya, sebenarnya agak harus diberikan perhatian lebih biar mau potong rambut gitu. Selebihnya ada lagi? Selebihnya sih aman ya, karena kalau misalkan kita bicara yang paling sering dilanggar ya memang itu. Itu. Kalau misalnya setiap hari Senin ini kan ada nih yang telat. Nah, gimana cara Ibu biar mereka tuh pada jerak gitu? Iya, untuk terlambat sendiri itu mah kan biasanya, Neng, ya, yang terlihat itu adalah anak-anak yang memang sudah langganan. Jadi jarang sekali nih kalau di hari Senin itu anak yang terlambat itu anak yang baru sekali terlambat. Tapi kalau untuk yang hari Senin itu biasanya anak-anak yang sudah beberapa kali melakukan keterlambatan, dia sering kali mengulang. Ya, dia masih belum bisa memanage waktunya dengan baik sih.
Lebih kepada dia belum bisa mengatur kapan dia harus tidur, kapan dia harus bangun, dan jam berapa dia harus berangkat ke sekolah. Itu aja. Kalau jadi waka kesiswaan nih, tugas intinya tuh apa, Bu? Ya, tugas intinya ya membantu Bapak Kepala Sekolah mengawal proses kegiatan belajar yang lebih diutamakan kepada siswa sih. Dari mulai siswa masuk sekolah, kemudian sampai dengan siswa pulang, dan mendampingi siswa-siswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan pilihan. Kalau misalkan dia memiliki ketertarikan di olahraga, ya berarti saya sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan wajib memfasilitasi apabila siswa tersebut pengen mengikuti lomba. Saya ada pendaftarannya, pendaftaran gitu. Betul. Mungkin dengan mengadakan kegiatan ekskulnya, kemudian dengan kegiatan lombanya, atau bahkan mungkin dengan kegiatan yang lainnya, tambahan-tambahan kegiatan yang bisa menambah minat tersebut menjadi lebih baik. Kalau suka duka Ibu selama jadi waka kesiswaannya apa, Bu? Ya, kalau sukanya kalau sukanya jadi lebih dikenal sih, itu yang pertama. Terus kalau dukanya, Ibu itu ketika berada di lapangan memposisikan diri menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan menjadi guru di kelas itu bukan menjadi dua pribadi yang berbeda ya, Mir. Tapi terkadang anak-anak yang Ibu ajar itu sebelum juga bertemu dengan Ibu sudah takut duluan. Ya, jadi kan pembelajaran di kelas kalau misalkan pengen efektif dan materi bisa masuk, itu kan kalau gurunya itu bisa membuat nyaman ya. Nah, kalau Ibu karena mungkin anak-anak itu sudah kebiasaan berinteraksi dengan Ibu dan melihat Ibu itu pribadinya seperti demikian, seperti yang bisa Amira lihat sendiri di lapangan. Jadi begitu masuk ke kelas itu agak sedikit gimana ya gitu, agak sedikit ragu gitu kadang. Karena anak-anak sudah takut duluan gitu. Itu aja. Padahal aslinya nggak segalak itu loh, teman-teman. Ya, aslinya baik. Kecuali kalau kita berbuat salah, baru ibunya marah. Ya. Kalau kitanya baik, ibunya nggak bakal marah. Nah, gimana cara ibu ngatur keluarga terus sama urusan kedinasan? Iya. Kalau untuk waktu sih, Neng, sebenarnya kan Ibu sudah diikat oleh negara itu memiliki jam kerja ya. Dari jam 7:30 sampai dengan jam 4. Ya, Ibu semaksimal mungkin profesional gitu. Ketika di sekolah ya udah di sekolah. Kalaupun memang sekarang ada hal lain yang mengharuskan Ibu ada bersama dengan keluarga, ya Ibu bisa memilah gitu. Ketika Ibu dibutuhkan seperti sekarang kan, Ibu bisa menghadiri kegiatan ini, memposisikan diri sebagai wakasek dan sebagai guru, Ibu bisa. Tapi ketika pulang ke rumah, berarti lewat dari jam 4 Ibu pulang ke rumah, ya sudah, berarti itu untuk keluarga. Ya Ibu juga kan ibu rumah tangga ya, Neng. Ibu juga punya suami, Ibu juga punya anak. Ya ada kalanya ketika Ibu sudah pulang ke rumah, ya handphone itu Ibu lupa naruh di mana gitu, karena udah fokusnya ke anak, udah fokusnya ke keluarga gitu. Nah, sekarang kan kita udah ngobrol-ngobrol banyak. Nah, aku mau bacain pertanyaan dari teman-teman SMK Negeri 2 Cibinong yang mau nanya ke Bu Dede. Nih, ada beberapa pertanyaan yang udah aku tulis di sini. Aku mau nanya, udah berapa lama Ibu ngajar di sini? Tadi udah dijawab ya sama Ibu Dede. Nah, terus Ibu udah punya anak apa belum? Terus cara Ibu membagi waktu untuk mengajar dan menjaga anak bagaimana? Nah, tadi udah Ibu jawab juga ya. Untuk yang pertama, ini adalah tahun keempat. Kemudian untuk yang kedua, Ibu udah punya anak, Neng. Anak Ibu 2, kemudian dua-duanya laki-laki. Yang satu umurnya 3 tahun. Masih kecil. Ya, yang satu umurnya 11 bulan. Oh, masih bayi ya? Iya. Terus itu gimana, Bu? Apa masih? Kalau yang besar sudah 3 tahun kan sering ngelihat ya, Amira ya. Mungkin teman-teman juga sering ngelihat anak bayi? Ibu. Kalau yang bayi itu sekarang setiap hari kalau Ibu bekerja Senin sampai Jumat, Ibu simpan di daycare. Oh. Ya.
Ibu simpan di daycare karena tidak memungkinkan nanti untuk dibawa diambil ke sekolah. lagi pulang. Ya, jadi pagi-pagi ibu drop. Kalau enggak ibu ya berarti suami ibu yang drop. Nanti sore kalau pulang dijemput lagi. Gitu. Untuk kedepannya ibu mau jadi guru terus atau mau gimana? Mau pindah jadi karir gimana? Ya tadi ya Neng, karena ibu di awal sudah dikontrak oleh negara sebagai pegawai negeri. Kecuali ibu nanti mengajukan pensiun dini, ya ibu keluar berarti dari PNS. Tapi sepanjang jalan yang sudah ibu lalui berkarir sebagai PNS 2019 sampai dengan 2023 ini, ibu merasakan nyaman, feel safe juga, Neng. Ya berarti karir ibu akan terus menjadi pegawai negeri sampai dengan ibu nanti pensiun. Oh, gitu. Tapi kalau misalnya mau ngajuin pensiun dini itu bisa? Bisa, tapi mungkin prosesnya yang agak ribet gitu dan agak lama juga. Dan lagian kalau misalkan pun ibu nggak jadi guru, mau jadi apa sebenarnya Mir? Karena bukan menutup karir ya, bukan menutup diri juga, tetapi untuk menjadi atau memilih pekerjaan bagi seorang ibu rumah tangga yang sudah punya anak seperti ibu, mau berkarir di dunia lain seperti misalkan menjadi pegawai bank kan sudah tidak bisa. Iya, udah gitu. umurnya udah lewat ya? Enggak juga sih, kalau umur kan masih belum lewat gitu. Sorry. Ya itulah Mir pilihan. Lebih ke waktu. Kalau menjadi pegawai bank kan masuk lebih awal, pulang lebih malam. Oh iya, soalnya ini ya ngurusin yang banyak gitu kan. Betul. Terus ada lagi nih pertanyaan, ibu pernah ngerasa capek nggak selama ngajar dan bagaimana cara ibu ngilangin rasa capeknya? Ya kalau capek manusiawi ya, semua orang yang namanya bekerja pasti mengalami yang namanya capek nih. Cuman bagaimana kita memanage diri kita aja, bagaimana cara kita menghilangkan capek itu. Bahkan mengajar aja, jangankan harus full dari pagi sampai sore. Ibu aja kan diberikan beban mengajar sama bapak kepala sekolah itu nggak banyak ya. Kenapa? Karena ibu kan dapat tugas tambahan menjadi wakil gitu. Ya cara memanage diri ini biar tetap sehat, tetap bisa melakukan kegiatan yang lain, ya udah kalau misalkan merasa sudah capek, ya udah istirahat, gitu aja. Tidak ngoyo, tidak memaksakan harus selesai saat itu juga. Lagian pekerjaan itu tidak akan ada selesainya. Iya kalau misalnya nggak diinin ya. Ibu boleh diminum dulu? Ya. Ngobrol-ngobrol dari tadi pasti haus. Iya, terima kasih. Minum dulu ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertama kali mengajar di sekolah apa? Oke, Ibu 2017 itu lulus kuliah ya Neng, di Ciamis. 2017 lulus kuliah di Ciamis itu, Ibu kembali ke sekolah alma mater Ibu Neng. Jadi Ibu itu dulu kan alumni SMK Negeri 1 Ciamis, SMK 1 Ciamis. Ibu lulus dari situ, kemudian Ibu kuliah dulu 4 tahun kurang lebih. Ibu kembali lagi ke sana untuk menjadi guru honorer. Itu di situ Ibu mulai mengajar. Pada saat pemerintah membuka lowongan CPNS, Ibu daftar. Oh, kalau boleh tahu kan tadi Ibu SMK ya? Nah, Ibu SMK-nya tuh jurusan apa? Akuntansi juga atau yang lain? Kira-kira Amira sudah bisa menebak? Akuntansi sih pasti. Betul. Ya, jadi Ibu itu di dunia akuntansi memang sudah dari SMK. Jadi SMK Ibu ngambil jurusannya jurusan akuntansi, kemudian 3 tahun ya. Kemudian kuliah juga ambilnya pendidikan akuntansi. Sekarang di sini yang mengajarnya akuntansi. Makanya spesialisasi Ibu ya akuntansi. Udah linear ya dari awal juga ya. Sudah linear karena memang ya Ibu tuh senang gitu berbagi, senang mengajarkan. Dulu pada saat zaman sekolah juga kan senang kalau misalkan teman-teman ada yang nggak paham sama proses akuntansi atau ada penugasan, Ibu bantu mereka, Ibu latihan dengan mereka. Jadi mungkin bekal untuk menjadi seorang gurunya sudah terbangun dari situ, dari awal. Jadi memang rencana karir sudah Ibu pikirkan dari saat SMK dulu. Oh, udah ada gambaran buat kedepannya gimana? Iya, terlepas dari apakah Ibu nanti kedepannya bakal menjadi PNS atau tidak, tapi pada saat di SMK itu Ibu sudah memikirkan lulus dari SMK, Ibu itu mau kerja atau kuliah, dan pilihan yang Ibu ambil adalah kuliah. Dan di kuliah itu kan
tidak sembarangan jurusan yang ibu pilih. Ibu pengen jadi guru, berarti ibu ambil keguruan. Gitu. Dan alhamdulillah memang rezeki ibu di situ. Ibu ambil formasi PNS juga kan guru. Sampai dengan sekarang. Sampai sekarang. Berarti cita-cita ibu dari awal itu ya terwujud dong sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat ibu senang ngajar di sini? Kalau di sini itu gimana ya? Entah mungkin karena mayoritas kalau anak-anak perbankan akuntansi itu kan perempuan ya, Neng. Anak-anaknya itu enak buat diajak sharing. Lebih kepada enak diajak sharing. Jadi kalau misalkan ibu masuk ke kelas itu animo dari mereka untuk menerima materi juga enak. Mereka itu menunjukkan ketertarikan gitu kalau misalkan mau mulai belajar itu. Jadinya ibu juga memberikan materi juga jadinya nyaman gitu. Padahal ya itu kan pada saat tadi sudah ibu jelaskan kalau misalkan mengajar di kelas itu kan ya kadang ada moodnya, kadang ada capeknya, tapi ya udah ketika bertemu dengan kelas seorang guru harus profesional. Langsung pikiran yang lain tuh hilang, harus fokus di sini dulu. Betul. Oke, selanjutnya nih, ibu kelahiran tahun berapa dan sekarang umur berapa? Kalau misalnya ibu nggak berkenan jawab juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Umur ibu sekarang berarti 27, Neng. Wow, masih muda ya? Ya, 27. Ibu itu kelahiran 1996. 1996. Ya, 1996 berarti sekarang 2023 kurang lebih umurnya 27 tahun. 27 tahun. Berarti milenial ya? Ya, bisa disebut seperti itu. Terus, menurut ibu kesulitan menjadi wakak kesiswaan itu gimana? Kesulitan sih sejauh ini alhamdulillah tidak ada yang berarti ya, Neng. Kenapa tidak ada yang berarti? Ketika kepala sekolah menginginkan memiliki program A, program B, program C, alhamdulillah di saat itu juga ibu bisa mengimbangi. Ibu bisa membantu kepala sekolah untuk merealisasikan program itu. Paling kesulitannya adalah waktunya aja sih, Neng. Waktu kapan ibu harus membagi waktu untuk mengajar dan kapan ibu harus memposisikan diri sebagai wakil. Berarti itu aja. Harus ada dua peran juga ya? Iya, betul. Sebagai guru dan sebagai wakak kesiswaan. Oke, selanjutnya ini udah dijawab sih tadi suka duka selama menjadi wakak kesiswaan ya. Terus selanjutnya, ibu kan suka nanganin yang telat nih. Nah, ibu biasa berangkat jam berapa sih ke sekolah? Ya, kalau ibu sih sebenarnya berangkat itu standar ya, Neng. Jadi enggak juga yang habis subuh ibu berangkat, enggak. Standar aja, ibu paling berangkat dari rumah itu 6:30. 6:30, yang penting nyampe ke sekolah itu kegiatan utama belum dilaksanakan, ibu masih sempat untuk membantu Bu Tuti sebagai pembina OSIS, mengamankan dan membariskan teman-teman atau anak-anak yang datangnya terlambat gitu. Nah, harapan ibu ke depannya untuk SMK Negeri 2 Cibinong? Ya harapan ibu ke depannya mudah-mudahan SMK Negeri 2 Cibinong itu bisa lebih unggul dalam semuanya, dalam semua hal. Terutama ibu sih harapannya pengen semua jurusan yang ada di SMK 2 Cibinong itu bisa mengudara semuanya, Neng. Jadi bukan hanya cuma satu jurusan aja nih, sekarang yang lagi naik itu BC ya. Karena ada kegiatan seperti ini, nah pengennya itu semua jurusan yang lain juga ikut mengimbangi. Misalkan animasi dengan karyanya yang lain, perhotelan juga dengan servisnya yang seperti apa, perbankan juga gitu. Dan satu lagi mungkin harapannya, mudah-mudahan sih SMK Negeri 2 Cibinong itu menghasilkan lulusan yang memiliki etika. Ya, itu aja. Berarti harus dibangun sejak sekarang buat nanti siap masuk ke dunia kerja. Apalagi dunia kerja kan mungkin lebih serem gitu ya. Oke, dan pesan-kesan terhadap jurusan broadcasting. Oke, kalau pesannya sih, ya itu ya, semoga tim broadcasting SMK Negeri 2 Cibinong, 3 angkatan ini selalu solid. Kemudian selalu memiliki program-program
yang memang sesuai dengan kebutuhan di lapangan sekarang. Sekarang kalau misalkan yang lagi hits di lapangan itu kayak sekarang nih podcast seperti ini. Nah, teman-teman broadcast bisa mengimbangi, itu sudah luar biasa. Untuk kesannya sih ya keren. Oke, segitu aja pertanyaan kita podcast hari ini. Terima kasih Ibu udah jawab pertanyaan yang tadi kita, dan makasih juga buat teman-teman yang udah stay tune di sini buat nonton pod meeting kita kali ini. Terima kasih. Maaf kalau misalnya ada salah kata. Dadah. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Bye.